Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 27 Oktober 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Paulus memelihara iman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan lagi yang indah ini di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Paulus memelihara iman. Dan ayat Alkitab 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat ini biasanya kita dengarkan pada ibadah duka, ya. Ibadah duka, ayat ini biasanya dibacakan adalah satu sukacita jika saya dan saudara-saudara ketika kita mengakhiri kehidupan kita, bahwa kita telah mencapai garis akhir, bahwa kita telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, bahwa kita juga telah memelihara iman. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang, memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya. Adalah suatu kemenangan. Pada hari itu, suatu pekerjaan telah berawal yang akan bertumbuh dan bertambah kuat. Dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia untuk menghalangi atau membinasakan. Selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah, atau di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah di Listra, atau orang-orang berdosa yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia, apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang panik pada saat kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan. Maksud yang besar dari kehidupan kekristenan ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Dan dari maksud ini tidak ada pertentangan atau penganiayaan sanggup mengesampingkan dia. Imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan, menegakkan dan menguatkan dia. Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab dari sumber yang tidak pernah gagal. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi akan mendapat kekuatan yang menyanggupkan dia untuk menghadapi dan mengalahkan pencobaan dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya. Jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, sudah kayak saya katakan tadi di awal, bahwa sama seperti Paulus,
ketika dia telah pelihara imannya. Dan dalam pertandingan, kalau kehidupan itu ibarat pertandingan, maka ayat kita hari ini mengatakan bahwa Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita bertanding, artinya bahwa ada yang mengakhiri dengan baik, tetapi ada juga yang mengakhiri dengan tidak baik. Sama dengan ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya bahwa itu berarti ada yang mati tidak di dalam Tuhan. Jadi kalau bicara tentang ayat ini atau bicara tentang bagaimana Rasul Paulus pelihara iman, maka itulah kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus, walaupun kadang-kadang kehidupan kita tidak berjalan dengan yang kita harapkan, tapi bagaimana kita bersabar, bagaimana kita tabah menghadapi kehidupan kita. Duka, suka. Kalau duka kita tetap memanjatkan pujian kepada Tuhan. Tetap mengetahui bahwa Allah mengizinkan yang terbaik untuk kita. Kalau dalam keadaan suka, kita dapatkan rezeki, naik pangkat, naik gaji, atau mendapatkan hal yang lain. Kita tidak pernah melupakan Tuhan. Kita bersyukur selalu kepadanya. Maka dengan demikian, kita akan lebih kreatif menjalani hidup kita. Ini yang disebut dengan memelihara iman. Yang paling penting adalah iman kita gantungkan kepada Tuhan. Saya sering menyampaikan kepada mahasiswa di Unclub atau adik-adik mahasiswa, karena ini pengalaman saya dulu, bahwa saya tidak mau bergantung kepada donatur, tidak mau bergantung kepada sponsor. Kalau saya dapat sponsor, dapat donatur untuk saya kuliah, saya bersyukur. Tetapi saya mau bergantung kepada Tuhan. Bisa saja mungkin sponsor tidak lagi mensponsori, atau bisa saja donatur kemudian dia terjadi apa-apa, dia tidak bisa lagi mendukung perkuliahan saya. Tetapi saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Bukan berarti, tadi saya sudah katakan, bukan berarti saya tidak perlu bantuan. Ketika saya bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan mengetuk pintu hati siapa saja untuk membantu kita. Nah, hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kita, mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, ini beban kita. Karena kalau hari ini kita belajar bergantung kepada Tuhan, maka perjalanan hidup kita sama seperti Rasul Paulus, bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Artinya dia menjalani kehidupannya dengan beriman, bergantung, percaya kepada Tuhan. Kiranya pekabaran ini akan menguatkan kita. Apapun kita hadapi hari ini, tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami. Apapun kami jalani hari ini, kami hadapi. Kami percaya Allah ada, tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu menyertai kami. Apapun usaha kami hari ini, apapun pekerjaan kami, aktivitas kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih. Engkau berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.